Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ay kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa iman dan takwa inilah bekal dan modal yang terbaik yang kelak akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hanya dalam hitungan
beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu slogan yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam adalah Al-Islamu dinul insaniyah, yang artinya agama Islam adalah agama kemanusiaan. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, begitu pula juga dengan praktek para sahabat, tabi'in, tabi'in dan al-salafus solih, menjelaskan dan menerjemahkan kepada kita secara konkret betapa ajaran agama Islam itu sangat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap ibadah apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bermuara pada penegakan ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk di dalam salah satu al-maqasidus syariah, 5 tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah hifzun nafas, menjaga ataupun memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjalankan dan juga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karenanya, apabila seorang manusia dia melanggar perintah Allah atau tidak menjalankan perintah Allah, maka lambat laun nilai-nilai kemanusiaannya akan luntur dan bahkan hilang di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, apabila seseorang senantiasa taat akan perintah Allah, menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan dirinya dari setiap apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka akan semakin bernilai dan berkualitas nilai kemanusiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa menjaga nilai kemanusiaan adalah dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah di dalam Al-Quran agar kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dalam kehidupan ini adalah menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita harus berlaku adil. Adil diartikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Adalah berlaku adil ketika kita sebagai manusia beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah SWT. Mengapa ini disebut sebagai perbuatan adil? Karena kita sadari bahwa setiap nikmat apapun yang kita rasakan sampai detik ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah tidak adil, dengan kata lain jatuh kepada perbuatan zalim apabila seorang manusia dia telah diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah SWT, namun kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali peringatan Allah kepada kita agar kita pandai-pandai mensyukuri setiap nikmat Allah, karena itu adalah bagian dari perilaku adil dalam kehidupan. Seperti misalnya dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sekarang kita mungkin baru terasa betapa berharganya dan mahalnya nikmat bernafas dengan bebas.
Kalau misalnya ditarik saja atau diambil saja satu nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa lagi menikmati kehidupan ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya nilai-nilai keadilan ini harus senantiasa kita jaga. Apalagi keadilan yang harus ditegakkan oleh para penguasa. Semakin adil seorang penguasa atau satu penguasa, maka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila satu penguasa kebijakannya, keputusannya itu sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, bahkan menzalimi nilai-nilai kemanusiaan, maka hidupnya akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berlaku ihsan. Sifat kemanusiaan yang kedua adalah berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Menegakkan dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, salah satu gemblengan terhadap nilai-nilai ihsan ini nanti akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Sebagian para ulama menyebut bulan Ramadan itu adalah Syahrul Ihsan, bulan di mana kita bisa membuktikan bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang baik dan bisa berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan manusia, baik diri kita di hadapan Allah maupun baik terhadap sesama manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dua contoh inilah yang harus kita jaga dan harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu agar diri kita senantiasa berlaku adil, ya. Adil terhadap diri kita, adil terhadap orang lain, dan juga adil terhadap hak-hak yang seharusnya kita tunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula juga setiap hari kita harus berusaha dan berupaya agar kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Ihsan dalam arti yang sesungguhnya, ketika misalnya kita berbuat ihsan di hadapan Allah, artinya kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ihsan kepada sesama manusia artinya kita memiliki sikap kepedulian, menumbuhkan saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap di mana kita bisa membantu dan meringankan beban kehidupan penderitaan orang lain yang sedang membutuhkan. Apalagi sekarang ketika kita masih menghadapi pandemi COVID-19, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim menunjukkan bahwa agama Islamlah agama yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sangat peduli terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mudah-mudahan kita di penghujung bulan Sya'ban ini ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap amal ibadah dan juga kebaikan-kebaikan yang sudah kita rencanakan. Salah satu indikator bahwa amal ibadah kita itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan kemudahan dan keringanan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dalam sebuah kaidah disebutkan sawabul hasanat al hasanatu ba'daha, ya, pahala ataupun balasan langsung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik adalah dia diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak ada istilahnya berhenti dari satu kebaikan atau lelah atau istirahat dari kebaikan, karena sejatinya nilai manusia itu akan terasa dan akan bernilai harganya manakala dia berbuat baik kepada orang lain. Dengan kata lain, insaniyatul insan, memanusiakan diri kita sebagai manusia di hadapan Allah dengan berbuat baik kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah fala yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah fal Qur'anul Karim fihi hidayatun ghurrah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal muslimuna ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal judham wal baras wal junun wa sayyil asqam wa virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wansuril muslimin al mazlumin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khasatan fi baladina hadha Indonesia wa amatan fi jami'il biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.